Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang lichen dengan anggota kelompok Sifah Hibatul Wafiroh 192154016, Siti Aulia Rodotul Jannah 192154018, dan Dini Fitbiniah 192154068. Langsung saja ke pembahasan. Lichen merupakan suatu organisme hasil asosiasi simbiosis antara jamur dan alga dalam bentuk simbiosis mutualik dan helotisme yang dapat membentuk kesatuan morfologi yang berbeda dengan spesies lain pada setiap komponen-komponennya. Muzayyin 2005. Lichen ini juga sering disebut dengan lumut kerak. Karakteristik lichen terbagi menjadi dua. Yang pertama ada morfologi talus atau morfologi luar, dan yang kedua ada morfologi dalam ataupun anatomi. Yang pertama ada morfologi talus atau morfologi luar. Berdasarkan bentuk morfologi talusnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada krustose, yang kedua ada foliose, yang ketiga ada frutikose, dan yang keempat ada squamulose. Yang pertama, krustose. Lichen atau lumut kerak jenis ini mempunyai talus yang berukuran kecil, datar, tipis, dan selalu melekat ke permukaan batu, kulit pohon, ataupun di tanah. Lumut jenis ini susah untuk dicabut tanpa merusak bagian substratnya. Contoh di sini ada Rhizocarpan, Lecanora, dan Graphis. Nah, bagian lichen kortose yang tumbuh terbenam di dalam batu dan hanya tubuh buahnya yang terdapat di permukaan disebut endolitik, dan sebaliknya bagian tumbuh terbenam pada jaringan tumbuhan disebut dengan endokliodik atau endokliodal. Yang kedua ada foliose. Lichen foliose memiliki struktur seperti daun yang bentuknya tersusun oleh lobus-lobus dan relatif lebih longgar melekat pada bagian substratnya. Bentuk talus foliose ini datar dan sedikit lebar. Terdapat banyak lekukan seperti daun yang mengkerut. Lichen ini sering ditemukan melekat pada batu, ranting, dan resines yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan absorpsi makanan. Contohnya di sini ada Collema, Veltigera, dan Parmelia. Yang ketiga ada frutikose. Frutikose bentuk talusnya berupa semak dengan banyak cabang dengan bentuknya yang seperti pita. Talus fruktose tumbuh tegak atau menggantung pada batu, dedaunan, atau cabang pohon. Contohnya di sini ada Usnea sp, Ramalina sp, dan Evernia brunastri. Yang keempat ada squamulose. Lichen jenis squamulose ini memiliki lobus seperti sisik yang disebut squamulus, dengan ukuran lebih kecil dan sering bertindih, serta sering memiliki struktur tubuh buah yang disebut dengan podetia. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik lichen berdasarkan morfologi dalam ataupun anatomi. Nah, anatomi kerak apabila kita saya tipis tubuh lumut kerak kemudian diamati di mikroskop, maka akan terlihat adanya jalinan hifa atau miselium jamur yang teratur, dan di lapisan permukaan terdapat kelompok alga bersel satu yang terdapat di sela-sela jalinan hifa. Secara garis besar, susunan tubuh lumut kerak dapat dibedakan menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan luar atau korteks. Lapisan ini tersusun atas sel-sel jamur yang rapat dan kuat, menjaga agar lumut tetap dapat tumbuh. Yang kedua ada lapisan gonidium, merupakan lapisan yang mengandung ganggang yang menghasilkan makanan dengan berfotosintesis. Yang ketiga ada lapisan empulur, tersusun atas sel-sel jamur yang tidak rapat, berfungsi untuk menyimpan persediaan air dan tempat terjadinya perkembangbiakan.
Nah, pada kelompok lumut kerak berdaun atau foliose dan perdu atau frutikose memiliki korteks bawah yang susunannya sama dengan korteks atas, tetapi menghasilkan sel-sel tertentu untuk menempel pada substrat atau dikenal dengan rizoid. Nah, struktur morfologi dalam juga diwakili oleh jenis foliose, karena jenis ini memiliki 4 bagian tubuh yang dapat diamati secara jelas, di mana di sini ada korteks atas berupa jalinan yang padat disebut pseudoparenchyma dan hifa jamurnya. Sel ini saling mengisi dengan material berupa gelatin. Bagian ini tebal dan berguna untuk perlindungan. Yang kedua ada lapisan alga. Lapisan alga merupakan lapisan biru atau biru hijau yang terletak di bawah korteks atas. Bagian ini terdiri dari jalinan hifa yang longgar. Di antara hifa-hifa itu terdapat sel-sel hijau yaitu Gliosphaera, nostoc, Revoluria, dan chlorella. Lapisan talus untuk tempat fotosintesa disebut lapisan gonidial sebagai organ reproduksi. Yang ketiga ada medula, terdiri dari lapisan hifa yang berjalin membentuk suatu bagian tengah yang luas dan longgar. Hifa jamur pada bagian ini tersebar ke segala arah dan biasanya mempunyai dinding yang tebal. Hifa pada bagian yang lebih dalam lagi tersebar di sepanjang sumbu yang tebal pada bagian atas dan tipis pada bagian ujungnya. Yang selanjutnya ada klasifikasi dari lichen. Klasifikasi lichen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan komponen cendawan yang menyusunnya. Yang kedua berdasarkan alga yang menyusun talus. Yang ketiga berdasarkan habitatnya. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan komponen cendawan yang menyusunnya, di mana berdasarkan komponen cendawan yang menyusunnya ini ada kelas Ascolichines dan kelas Basidiolichines. Nah, untuk kelas Ascolichines ini terdapat ordo Phyrenomecaetales dan ordo Discomicaetales. Nah, untuk kelas Basidiolichines ini terdapat ordo Hymenomicaetales. Nah, untuk yang pertama kelas Ascolichines, di mana ada ordo Phyrenomicaetales, tubuh buah yang dihasilkan berupa perithecium. Contoh, Dematocarpon miniatum dan Perusia. Yang kedua ada ordo Discomicaetales, tubuhnya berupa apothecium. Contoh Usnea australis dan Parmelia. Nah, yang kedua ada kelas Basidiolichines, di mana ada ordo Hymenomicaetales, tubuh buah berbentuk lapisan hymenium yang mengandung basodium yang sangat menyerupai tubuh buah Hymenomicaetales. Contoh Cora favonia. Nah, yang kedua berdasarkan alga yang menyusun talusnya. Nah, berdasarkan alga yang menyusun talusnya ini ada homoemerus dan heteromerus. Untuk yang pertama homoemerus, di mana sel alga dan hifa jamur tersebar merata pada talus. Komponen alga mendominasi dengan bentuk seperti gelatin. Contoh Klema. Yang kedua ada heteromerus. Sel alga terbatas pada bagian atas talus dan komponen jamurnya menyebabkan talus alga tidak berupa gelatin. Contoh Parmelia. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fitdinia, NPM 1921540668 dari kelompok 6, akan memaparkan materi tentang klasifikasi lichen berdasarkan atas substrat tempat tumbuhnya lichen, yaitu ada Carticles, yaitu lichen yang tumbuh di permukaan pohon, Follicles, yaitu lichen yang tumbuh di permukaan daun, Saxicles, yaitu lichen yang tumbuh di permukaan batu, Terricles, yaitu lichen yang tumbuh dengan lumut, dan Mesicles, yaitu lichen yang tumbuh di permukaan tanah.
Yang pertama ada Corticles, yaitu komunitas lichen yang berkembang di permukaan pohon. Pertumbuhan lichen di permukaan pohon ini tergantung pada kestabilan pohon, tekstur, pH, dan ketersediaan air. Sebagian besar kondisi di lingkungan yang lembab. Permukaan yang kasar termasuk lichen parmeliot dan pesiot dengan anggota Buellia. Permukaan yang kasar memerangkap sporanya dan menyediakan kelembaban dalam waktu yang lama. Biasanya dijumpai spesies Verticus dan Folias yang termasuk di dalamnya adalah spesies Evernia, Parmelia, dan Usnea. Yang kedua ada Folliculus, yaitu spesies lichen yang tumbuh di permukaan daun. Biasanya lichen ini menyukai daun yang terkena sinar matahari, yang licin, yang berwarna hijau sepanjang tahun, yang terletak di bagian luar kanopi pohon, di bawah tegakan, di batas cahaya, dan di dekat permukaan badan air. Yang termasuk di dalamnya yaitu ada Calicium, Sepelium, dan Strigula. Yang ketiga ada Saxicales, yaitu komunitas lichen yang berkembang di substrat bebatuan biasanya pada suhu dingin. Jenis ini sangat tergantung tipe batu dan pH merupakan faktor penting yang bertanggung jawab atas pembentukan koloni komunitas lichen jenis ini. Spesies yang termasuk di dalamnya seperti Caloplecta aspicaria yang tumbuh di atas permukaan batu akik. Spesies Ferrucaria dapat ditemukan di daerah bebatuan di sumur, Repraria yang tumbuh di permukaan batu silika, dan Acarospora cervina yang tumbuh di bebatuan gunung yang bersalju. Yang keempat ada Terricolous, yaitu lichen yang di komunitas ini tumbuh di permukaan halaman atau tanah sebagai substrat. Contohnya Hepia despreusi, Leptogium britannicum, dan Peltigra. Yang kelima ada Massiculaus, yaitu golongan lichen yang hidup menempel pada lumut. Lichen dari genus Cladonia maupun Peltigra juga dapat tumbuh pada lumut. Lichen golongan ini menyukai lumut-lumut kasar yang efisien dalam aktivitas pembentukan propagula lichen. Lumut menyediakan air yang cukup dan relung iklim mikro yang baik bagi lichen untuk tumbuh. Reproduksi lichen terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Pada reproduksi seksual dengan pembentukan askospora atau askus dibentuk dalam struktur yang disebut badan buah atau scocarpus yang berbentuk seperti apothecia, perithecia, dan pycnidia. Pada reproduksi aseksual melalui pembentukan fragmentasi thallus, soredia, dan isidia. Yang pertama pada reproduksi seksual, kebanyakan reproduksi seksual lichen ini tergolong ke dalam ascospora yang menghasilkan spora di dalam kantong yang disebut dengan askus. Askus dibentuk dalam struktur yang disebut badan buah atau scocarpus yang berbentuk seperti apothecia, perithecia, dan pycnidia. Pada apothecia atau apothecium berperan dalam pembentukan badan askus dan menghasilkan ascospora. Pada perithecia atau perithecium, struktur tubuh berbentuk labu yang tertanam dalam daging ascocarp yang memproduksi spora. Setiap perithecium memiliki pori melingkar kecil di sisi atas thallus, sedangkan pada pycnidia berperan memproduksi pycnidiospora. Nah, pycnidiospora ini nantinya melebur dengan ascospora sebagai gamet jantan. Pada reproduksi seksual, lichen terjadi karena adanya peleburan gamet jantan dan gamet betina. Lichen yang perlu bergabung terlebih dahulu untuk membentuk inti diploid melalui mekanisme pembelahan sel secara meiosis yang di dalamnya terjadi proses pembelahan inti sel yang berpotensi membawa variasi dalam progenitas. Nah, ini ada contoh lichen dengan reproduksi seksual, yaitu ada Pyrenula, Ochroleucia africana, dan Rhizoplaca khirsoleuca. Nah, selanjutnya ada reproduksi aseksual. Nah, reproduksi aseksual lichen ini mampu bereproduksi sebagai unit simbiosis, yaitu satu kesatuan organisme secara aseksual dengan fragmentasi thallus dan pembentukan isidia maupun soredia. Pada fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan memisahkan bagian tubuh yang telah tua dari induknya dan kemudian berkembang menjadi individu baru. Bagian-bagian tubuh yang dipisahkan tersebut dinamakan fragmen. Pada fragmentasi thallus pada lichen terjadi bila ada gangguan mekanis atau pemutusan dan pemisahan sebagian tubuh induk pada thallus lichen, sehingga thallus terbagi menjadi beberapa fragmen atau menjadi bagian tubuh lichen baru. Pada isidia, itu merupakan bagian yang sederhana dari suatu badan thallus yang berbentuk seperti jari yang tumbuh ke bagian luar korteks, mengandung sel-sel dan jaringan alga dan fungi. Bagian ini mudah pecah, maka dari itu perkembangan biakan dengan isidia terjadi ketika thallus terlepas dari induknya yang masing-masing mempunyai simbion.
Isidium yang lepas akan tumbuh menjadi lichen baru yang menghasilkan badan seragam di bagian permukaan lichen. Sedangkan pada Soredia itu merupakan kumpulan hifa yang mengandung sel ganggang di dalamnya yang sedang membelah menjadi suatu badan yang dapat terlepas dari induknya. Robeknya dinding talus menyebabkan Soredium tersebar seperti abu yang tertiup angin dan akan tumbuh lichen baru. Nah, lichen baru yang dihasilkan memiliki karakteristik yang sama dengan induknya. Nah, ini ada contoh lichen dengan reproduksi aseksual. Contohnya pada Cladonia sp dan Penthelia subrudecta. Siklus hidup lichen terdiri dari dua fase, yaitu fase seksual dan fase aseksual. Bagian jamur pada lichen yang menyebabkan terjadinya siklus seksual secara normal, yaitu pada jamur Ascomycota akan membawa pada proses pembentukan badan buah atau Ascocarpus seperti Apothecia, Perithecia, Pycnidia yang menghasilkan spora. Spora ini akan berkecambah dan menghasilkan miselium baru. Jika berkombinasi dengan alga yang cocok akan menghasilkan talus lichen yang baru. Alga lichen melakukan proses reproduksi melalui pembelahan sel. Lalu pada fase aseksual, dengan bantuan propagula, organ regenerasi khusus lichen yang menghasilkan propagula aseksual seperti fragmentasi talus, isidia, dan soredia. Setelah tumbuh, badan ini meninggalkan tubuh lichen dan berkembang menjadi talus baru atau individu baru. Selanjutnya ada contoh siklus hidup lichen, yaitu pada siklus hidup Calopadia puigari yang direkonstruksi membentuk simbiosis dan aposimbiosis yang diproduksi secara seksual dan aseksual terjadi pada tipikal jamur Ascomycota, yaitu yang pertama, Macroconidia diproduksi di dalam sel-sel fotobion yang dikelilingi Campylidea dan disebarkan. Lalu Macroconidia yang terdispersi dengan mudah berkecambah dan melichenisasi fotobion. Pinidia pada Microconidia, piriformnya berfungsi sebagai gamet jantan, yaitu spermatia. Lalu terjadi singgami, yaitu fertilisasi peleburan gamet jantan dan betina lichen pada Ascogonia. Setelah itu terjadi kariogami dan meiosis, yaitu peleburan sel haploid inti zigot yang diploid pada asci atau askul membentuk askospora yang terjadi di apothecium yang tersebar secara aposimbiotik, lalu berkecambah dan melichenisasi sel-sel alga di dekatnya, lalu penggabungan membentuk talus setelah penyebaran. Selanjutnya ada habitat dan penyebaran lichen. Lichen umumnya hidup pada ekosistem terestrial. Lichen termasuk tumbuhan perintis yang ikut berperan dalam pembentukan tanah. Lichen tumbuh tanpa terikat tempat di mana organisme tersebut tumbuh, yaitu dapat tumbuh di berbagai permukaan tanah, pepohonan, batu, daun, kulit, kayu, di pinggir sungai maupun di tepi pantai. Dengan karakter inilah lichen dikatakan memiliki sifat endolitik karena dapat masuk pada bagian pinggir batu. Lichen hidup bergantung pada kelembaban atmosfer seperti hujan, kabut, dan embun untuk pertumbuhannya. Lichen tahan terhadap kondisi kekurangan air dalam jangka waktu lama. Lichen akan merubah morfologi talus menjadi nampak kekeringan saat lingkungan panas, namun tidak mati. Lichen tersebut akan segar kembali apabila mendapat air. Pertumbuhan lichen sangat lambat, di mana dalam 1 tahun mencapai kurang dari 1 cm. Tubuh buah terbentuk setelah melakukan reproduksi aseksual selama bertahun-tahun. Hubungan simbiosis alga dan jamur memungkinkan bagi lichen untuk hidup di berbagai tempat atau habitat dan kondisi cuaca di seluruh dunia, bahkan di lingkungan yang ekstrim. Di wilayah yang kondisi lingkungan seragam, masing-masing substrat cenderung lichen yang tumbuh juga relatif seragam atau sama. Mereka tumbuh di lingkungan dengan kondisi iklim yang berbeda dengan substrat yang berbeda juga. Penyebaran lichen dapat dijumpai secara luas di daratan rendah hingga daratan tinggi atau pegunungan, dari kutub utara, tundra, gurun hingga daerah hutan tropis dan subtropis. Selanjutnya ada contoh penyebaran lichen, yaitu ada Cladina stellaris yang terdapat di Alaska musim dingin. Lalu ada Acrospora cervina, yaitu terdapat di pegunungan Hermon atau biasa disebut gunung bersalju karena mempunyai musim dingin di mana salju menutupi seluruh puncaknya sepanjang tahun. Lalu ada Niebla turgida, terdapat di daerah Gunung Sonora. Dan yang terakhir ada Usnea articulata, yaitu lichen yang hidup di pohon yang berperan sebagai epifit, kebanyakan di daerah tropis dan subtropis dengan kelembaban yang tinggi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aulia Rodotul Jannah, NPM 192154018, akan melanjutkan materi. Yang pertama mengenai peran alga dan fungi dalam lichen. Nah, telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya bahwasanya lichen itu merupakan suatu organisme hasil asosiasi simbiosis antara jamur dan alga dalam membentuk simbiosis mutualik dan helotisme. Nah, alga dan fungi memiliki peranan masing-masing dalam lichen. Yang pertama, peranan alga. Yang pertama, menyediakan makanan untuk jamur. Yang kedua, memfiksasi nitrogen karena adanya cyanophyta, yang mana cyanophyta tersebut berperan dalam fiksasi nitrogen. Yang ketiga, menyediakan nitrogen organik. Dan yang keempat, menyediakan senyawa karbon. Yang selanjutnya ada peran fungi. Yang pertama, melindungi alga. Yang kedua, menyediakan lingkungan yang sesuai dengan alga. Yang ketiga, pigmen fungi dapat membantu alga dari cahaya yang terik. Dan yang keempat, mensekresi senyawa berbahaya. Nah, selanjutnya ada peranan lichen bagi ekologi dan manusia. Yang pertama, peranan ekologis. Nah, yang pertama itu lichen berperan sebagai bioindikator lingkungan. Nah, mengapa? Karena lichen itu sangat peka terhadap polusi gitu. Nah, jika di suatu tempat ditemukan keberadaan lichen yang sangat melimpah, maka hal itu menunjukkan bahwa pencemaran di tempat tersebut masih tergolong rendah, dan begitupun sebaliknya. Jika di suatu tempat ditemukan keberadaan lichen yang cukup minim, maka hal itu menunjukkan bahwa pencemaran di tempat tersebut sudah tergolong tinggi gitu. Nah, yang kedua, terlibat dalam pelapukan biologis, yang mana pelapukan biologis itu adalah pelapukan yang terjadi akibat adanya aktivitas dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang berperan dalam pelapukan biologis antara lain ada alga, jamur, dan juga lumut. Nah, yang selanjutnya merupakan tumbuhan yang peka terhadap pencemaran udara. Maka dari itu, lichen dijadikan sebagai bioindikator lingkungan. Yang selanjutnya, lichen membantu siklus nitrogen. Nah, karena mengandung ganggang cyanophyta atau cyanobakter yang mampu menangkap nitrogen dari udara atau disebut juga dengan proses fiksasi nitrogen. Nah, selanjutnya, lichen sebagai tumbuhan perintis. Mengapa disebut sebagai tumbuhan perintis? Karena lichen mampu merubah area tandus yang berbatu menjadi tempat yang digunakan untuk tumbuhan lain gitu. Nah, kan tadi telah dijelaskan bahwa lichen itu terlibat dalam proses pelapukan. Nah, setelah terjadi proses pelapukan biologis terhadap batuan tersebut, maka tanah akan terbentuk gitu. Dari pelapukan batuan tersebut itu akan terbentuk tanah gitu. Nah, jadi si tanah tersebut akan dijadikan tempat untuk tumbuhnya tumbuhan lain seperti itu. Nah, yang terakhir, membantu proses pembentukan tanah dengan cara melepaskan fragmen talus yang sangat halus. Yang selanjutnya ada peranan bagi manusia. Yang pertama, dijadikan sebagai bahan olahan untuk membuat obat tradisional. Nah, contohnya itu adalah dari Usnea sp. Nah, Usnea sp itu menghasilkan asam usnin yang dapat dipergunakan sebagai obat TBC. Nah, lalu yang kedua, peranan yang kedua itu ada digunakan sebagai bahan untuk menyuburkan tanah atau sebagai pupuk. Yang peranan selanjutnya yaitu memiliki nilai ekonomis, diantaranya sebagai bahan pembuatan. Nah, bahan pembuatan apa saja sih? Yang pertama, bahan pembuatan makanan, contohnya pada Foliose lichenes. Yang selanjutnya, sebagai bahan obat, contohnya ada Lobaria pulmonaria, yang dimana ekstrak air dari Lobaria pulmonaria ditetapkan mempunyai kemampuan antiinflamasi yang sedang. Lalu sebagai bahan pengawet tekstil, yaitu contohnya pada Parmelia sulcata. Lalu juga ada sebagai aroma dalam sabun dan parfum, contohnya Pramelia sp. Nah,
Nah, contoh lain lichen yang digunakan sebagai aroma dari parfum dan sabun itu ada juga Evernia prunastri, lalu ada juga Ranalia sp. Nah, peranan yang selanjutnya sebagai bahan dasar pembuatan lakmus indikator pH. Contohnya Rosella tinctoria. Nah, yang selanjutnya ada penelitian terkini. Yang pertama, keanekaragaman lichen sebagai biomonitoring kualitas hutan di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di hutan Turgo dan di hutan Kaliurang. Nah, kehadiran lichen di hutan Turgo mengindikasi daerah yang bebas dari pencemaran udara. Nah, kehadiran Pisciaceae di hutan Kaliurang juga mengindikasi daerah yang bebas dari pencemaran udara karena Pisciaceae sensitif terhadap pencemaran udara. Nah, di hutan Turgo dan Kaliurang ditemukan 7 spesies lichen yang terkelompok dalam 3 suku, yaitu Parmeliaceae, Pisciaceae, dan Lobaria. Nah, di hutan Turgo ditemukan sebanyak 4 spesies, sedangkan di hutan Kaliurang juga ditemukan sebanyak 4 spesies. Nah, dengan keberadaan spesies lichen di hutan Turgo dan Kaliurang masih dalam kondisi yang cukup baik dan keberadaan spesies lichen dapat digunakan sebagai biomonitoring kualitas hutan. Yang selanjutnya, kajian lichen, morfologi, habitat, dan bioindikator kualitas udara ambient akibat polusi kendaraan bermotor. Udara ambient itu adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan lainnya. Nah, beberapa jenis lichen yang dapat dijadikan bioindikator pencemaran udara, misalnya ada Parmelia, Hypogymnia, dan Stigula. Selain itu, masih ada jenis-jenis lichen lain yang terdeteksi sebagai indikator di daerah yang tercemar seperti Buellia purchata dan lainnya. Nah, yang selanjutnya, aktivitas antifungsi ekstrak lichen Parmelia sulcata terhadap pertumbuhan jamur Alternia-pori. Nah, jamur Alternia-pori ini merupakan jamur patogen penyebab bercak ungu pada tanaman bawang, sehingga diperlukan pengendalian dari Parmelia sulcata. Nah, berdasarkan hasil penelitian, ekstrak Parmelia sulcata ini memiliki aktivasi antifungsi terhadap pertumbuhan jamur Alternia pori. Dengan konsentrasi 1%, ekstrak Parmelia sulcata merupakan konsentrasi yang optimal karena memiliki persentase penghambatan terbesar, yaitu sebesar 30,05%. Yang selanjutnya, ada potensi ekstrak lichen Parmelia sulcata dalam menghambat pertumbuhan bakteri Xanthomonas campestris pada tanaman kubis. Nah, hasil uji potensi ekstrak lichen Parmelia sulcata berpengaruh dalam menghambat pertumbuhan bakteri Xanthomonas campestris ini. Nah, konsentrasi ekstrak lichen Parmelia sulcata yang optimal dalam menghambat pertumbuhan bakteri tersebut terdapat pada konsentrasi 50.000 ppm. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang ingin bertanya, kami persilakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.